Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Ghuthi. Insyaallah kita akan mengkajinya setiap minggunya. Kitab ini berjudul Sirah Nabawi, ya. Ya, kenapa saya pilih kitab ini? Karena kitab ini di awal membahas tentang aspek yang fundamental, aspek yang asasi, ya, tentang pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Ya, tidak memperpanjang lebar, ya, kita akan mengkaji di bab pertama, Al-Qismul Awal, Muqaddimah, pendahuluan. Ya, ahamiyatus sirah nabawiyyati fi fahmil Islam. Ya, pentingnya atau urgensi sirah nabawiyah dalam memahami Islam. Laisal gharad min dirasati siratin nabawiyyah wa faqahaha mujarradul wuqufi alal waqa'i at-tarikhiyah wala sarada ma tarafa aw jamala minal qasasi wal ahdathi. Ini bukanlah tujuan dari mempelajari Sirah Nabawiyah dan memahaminya semata memahami tentang kejadian-kejadian sejarah, dan juga bukan menceritakan, ya, apa-apa yang positif, yang baik, ya, dari cerita-cerita atau kejadian. Walidha fala yanbaghi an na'tabira dirasata fikih siratin nabawiyyah min jumlatin dirasati takhiriyah. Karena itu, bukanlah menggambarkan mempelajari fikih sirah an-nabawi dari jumlah yang umum seperti mempelajari sejarah, lazimnya mempelajari sejarah yang lainnya atau konvensional. Sya'nuha ka sya'nil ittila ada sirati khalifati minal khulafa au ahdin minal uhudi tarikhiyya al-ghabir. Bentuknya seperti bentuk memahami secara mendalam tentang sirah khalifah dan para khalifah atau zaman-zaman sejarah yang telah lampau atau yang telah dilewati, al-ghabir dari kata gobaro, ya, yang telah dilewati. Wa innamal ghardu minha yatasawwara al-muslimu al-haqiqah al-islamiyah fi majmu'iha mutajassida fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawaida wa ahkaman mujarradatan fil. Jadi sesungguhnya tujuan darinya itu untuk agar muslim dapat mengcapture, dapat gambaran tentang hakikat Islam secara keseluruhan, mutajassidah, yang diwujudkan dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memahami, ya, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan hukum yang berasal dari nalar. Ai inna dirasata siratin nabawi, atau sesungguhnya mempelajari sirah nabawi laisat siwa amalun tatbiqiyun yuradu minhu tajasidul haqiqatil islamiyah kamilah fi mithliha al-a'la Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ya. Atau ya, sesungguhnya mempelajari sirah nabawi bukanlah bentuknya tatmiki, sesuatu usaha yang aplikatif, ya, yang tujuannya ya mewujudkan ya hakikat Islamnya yang sempurna. Ya, jadi mempelajari sirah nabawiyah ini ya bukan hanya usaha, laisat siwa amalun tatmiki yuradu minhu ya ya tajsidan al-haqiqah al-islamiyah kamilah fi misli al-amr, ya. Jadi tujuannya itu mempelajari ya hakikat Islam yang sempurna, ya, mengambil misal ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradna an najziya hadzal ghard wa nusannifu ajza'uhu fa inna minal mumkin hasruha fil ahdaf at-tafsili at-tali, ya. Kemudian Syekh Ramadan Al-Musi menjelaskan ya bahwa jika kita menginginkan ya, untuk membagi tujuan-tujuan tersebut, ya, maka kita akan menjelaskannya secara detail. Ya. Itu ada 5 poin. Ya. Poin yang pertama adalah wahmu syahsiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilalil ibtila'i ala hayati wa zurufi allati asya fiha. Yang pertama adalah pemahaman tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menganalisa secara mendalam ya khilalil ibtila ala hayatihi wa zurufihi ya allati asya fiha. Ya, tentang apa? Menganalisa secara mendalam tentang apa? Tentang kehidupannya ya dan keberuntungannya dalam kehidupannya yang telah beliau lalui. Ya. Litakidi min anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya, mujarrada abqari sammat bihi abqariyatuhu baina qaumihi walakinahu qabla dhalika rasuluhu ayyadahu Allahu biwahyi min indihi wa taufiqi min ladunhi. Ya. Di sini untuk menegaskan bahwa sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bukanlah semata seorang yang cerdik ya, yang disematkan oleh kaumnya kepadanya, tapi beliau juga adalah Rasulun, ya, utusan ya, yang telah Allah angkat ya, dengan wahyunya yang diberikan langsung kepadanya melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi poin pertama ini sangat jelas ya bahwa tujuan utama mempelajari sirah nabawiyah adalah untuk memahami kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil mislil a'la fi kulli sya'nin min su'unil hayatil batil. Ya, agar manusia ya, dapat memiliki suratan, gambaran, ya, permisalan yang tinggi, yang utama fi kulli sya'nin min su'unil hayatil batil, dari setiap bentuk kehidupan yang utama. Kay yaj'ala minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru alaihi. Dan menjadikan darinya ya sirah ini, menjadikan sirah nabawi ini sebagai dusturan, patron ya, pegangan ya, dan dia berjalan kepadanya. Wala raiba annal insana muhimman bahasaan misri a'la fi nihayati min jawahil hayati fa innahu wajidun kullu dhalika fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala azami ma yakunu minal hudu wal kamal. Ya, maka ya, wala raiba ya tidak ada keraguan
bahwa sungguhnya orang yang penting, yang mempunyai permisalan utama atau karakter yang utama dari segala aspek kehidupan, fi nahiyati min nawahil haya, fa inna wajidun kullu dzalika fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya itu hanya dapat ditemukan, ya, di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'zam ma yakun minal wudu wal kamal. Ya, ya, secara jelas dan sempurna. Walidha ja'alahu Allahu qudwatan lil insaniyah kulluha idh qala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Sehingga ya Allah telah menjadikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, contoh kepada manusia lil insaniyah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya, di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 21. Poin yang kedua ini menjelaskan bahwa manusia akan mendapatkan gambaran yang utuh, ya, tentang suatu kehidupan, ya, tidak hanya kehidupan di dunia, tapi untuk mencapai kehidupan di akhirat itu bisa didapatkan melalui qudwah atau contoh atau model dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan tadi di dalam surat Al-Ahzab 21. Poin yang ketiga, ayyajidal insan fi dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam ma yu'idu ala fahmi kitabillahi ta'ala. Ya, agar manusia dalam mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad SAW, itu dapat membantunya untuk memahami kitab Allah, yaitu Quranul Karim, wa tazuku ruahu wa maqasidah, dan dapat merasakan spirit dan tujuan-tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Idzan inna katsiran min ayatil Qur'an innama tufassiruha wa tajalliha al-ahdatsil lati marrat bi Rasulillah wa mu'awqafihi minha. Ya. Jadi, ya, sesungguhnya banyak ayat-ayat Quran itu ditafsirkan dan dijelaskan, ya, tentang kejadian-kejadian, ya, ya, yang berjalan, ya, di masa Rasulullah SAW, atau dapat dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi poin yang ketiga ini, ya, dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita bisa memahami Al-Quran, ya, secara mendalam, secara sempurna. Karena banyak di dalam Al-Quran, penjelasan dalam Al-Quran itu masih bersifat umum, dan itu dijelaskan, ya, tafsiruha di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perintah sholat, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan kita sholat. Nah, sholatnya seperti apa? Kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat. Ya. Yang keempat, ayyajtami'a ladail muslim bin khilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam akbaru qadri min at-taqwa wal ma'arif al-islami as-sahih. Jadi ya, yang ketiga ini adalah, ya, yang keempat, ya, agar setiap muslim dapat menghimpun sebanyak mungkin manfaat yang terkandung di dalam peradaban dan ajaran Islam yang benar,
Sahul makana minha muta'alliqan bil aqidah awil ahkam awil ahlak idla raiba anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam innama hiya suratun mujassidah niratun limajmu'iha mabadil islam wa ahkami. Ya. Ya, baik menyangkut ranah akidah, hukum maupun akhlak, apalagi tidak disaksikan bahwa kehidupan Rasulullah SAW ya, ya adalah potret paling nyata yang menghimpun semua prinsip pokok ajaran dan hukum Islam. Jadi poin keempat ini yang sangat jelas ya, kita dapat menghimpun manfaat sebanyak-banyaknya ya, dari mempelajari sirah nabawiyah atau sirah Nabi Muhammad SAW dari segala aspek agama, baik itu dari aspek akidah, syariah maupun akhlak. Adapun yang kelima, yakuna ladal muallim wa da'i al-islamiyah namuzajun hayyun antara iki at-tarbiyah wa ta'lim. Falaqad kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mualliman nasihan wa murabbiyan fadilan lam ya'alu juhudan fi talamus si ajdat turuk as-salihah ila kulli min at-tarbiyah wa ta'lim khilali mukhtalaf marahil da'wat. Yang kelima ini ya, menjelaskan tentang aspek pendidikan, yaitu agar setiap dai dan guru muslim dapat menerapkan berbagai metode pendidikan dan pengajaran yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Beliau adalah seorang guru, ya, juru penerang sekaligus murabi yang paling utama yang telah berhasil dengan gemilang ya dalam menerapkan semua metode pendidikan paling cemerlang di sepanjang fase dakwah yang beliau jalani. Ya. Kita pernah mendengar ya, ketika terjadi dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi ya, Rasulullah melakukan pengajaran pendidikan kepada as-sabiqun al-awwalun ya, para sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam di Roma ya. Arqam bin Abdul Akram al-Makhzubi. Di sana diajarkan aspek-aspek dasar ya dalam bentuk akidah, syariah, dan akhlak. Intinya yang diajarkan adalah adab. Bagaimana menempatkan sesuatu yang benar berdasarkan aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita baca selanjutnya. Wa inna min ahammi ma yaj'alu siratuhu sallallahu alaihi wasallam wafiyatan bi tahqiqi hazil ahdab kulluha anna hayatuhu syamilatun li kulli nawail insaniyah wal istimai allati tujadu fil insan. Di sini dijelaskan dari semua poin itu sirah Nabi Muhammad SAW pasti akan melampangkan jalan menuju tercapainya semua tujuan ya, tujuan dunia maupun tujuan akhirat ya. Karena itu kehidupan Rasulullah SAW memang mencangkupi seluruh aspek kehidupan manusia ya, ya seluruh kehidupan manusia ya, min haitsu innahu fardun mustaqillun bizati aw min haitsu innahu udwun fu'alun fil mustama. Baik beliau sebagai seorang individu yang bebas ataupun sebagai masyarakat atau makhluk sosial. Ya, di sini disebutkan udwun fa'alun fil mustama, makhluk sosial ya yang hidup bermasyarakat. Fahayatuhu sallallahu alaihi wasallam ya, taqaddama ilaina ya, namuzaja samiyatin lisyab al-mustaqim fi sulukihi. Sehingga ya, kehidupannya Rasulullah SAW ya, bagi kita ya, jelas menyajikan contoh budi pengerti luhur ya,
tentang seorang pemuda yang terpercaya, ya, 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 al-amin maqami wa ashabi. Ini tentang seorang pemuda yang mempunyai akhlak, ya, yang terpercaya di kalangan kaum dan sahabatnya. Kama taqaddama an-namuza ar-ra'i lil insan ad-da'i ila ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, begitu juga menyajikan teladan paling sempurna dari seorang dai yang selalu menggunakan jalan hikmah dan kata-kata yang baik. Al-badhil muntaha at-taqa fi sabili iblagi risalatahu. Ya. Beliau juga adalah seorang pejuang yang mencurahkan segenap daya yang dimiliki, ya, untuk menyampaikan misi yang ia emban. Selanjutnya, wali ra'isid daulah alladhi yusawwisul umur, ya, bihazakin wa hikmatin baligh. Ya, beliau juga adalah seorang pemimpin negara yang selalu berhasil menyelesaikan perkara apapun, ya, dengan adil dan cermat. Selanjutnya, wali zauji al-mithali fi husni muamalati. Dan beliau juga adalah sebagai seorang suami, ya. Ya, beliau juga adalah sebagai seorang suami teladan yang begitu baik dalam memperlakukan, ya, keluarganya. Ya. Walil afi hunwi atifatihi ma'a tafriki daqiqatin bainal huquqi wal wajiba likulli minaz zawja wal aulad. Dan dia juga, ya, beliau juga Rasulullah SAW adalah sebagai seorang ayah dengan segala kelembutannya yang selalu pandai memilah hak dan kewajiban yang layak, ya, di sini layak, ya, yang layak bagi minaz zauja wal aulad, yang layak bagi istrinya dan anak-anak. Selanjutnya, walil qaid al-harbi al-mahir was-siyasi as-sadiq al-munhik. Dan beliau juga adalah seorang panglima perang yang brilian dan terpercaya. Walil muslim al-jami fi niqqatin wa adlin. Dan juga seorang muslim yang sempurna, ya, yang berhasil mengimpun antara kewajiban beribadah dan baina wajibin ta'abbudi wa tabattuli li rabbih. Dan juga berbakti kepada Tuhan dan pentingnya bergaul dengan keluarga dan para sahabatnya. Ya. Wal mu'asyir al-fakha al-latifa ma'ani wa ashabi. So, di lanjutnya la jaroma izan. Jadi tidak perlu disaksikan lagi, ya, anna dirasata siratan nabi sallallahu alaihi wasallam laysat illa ibrozan li hadzal jawana bil insani kullah wajassida fi arba'in namuzja wa surah. Ya. Jadi dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat melihat semua aspek kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang paling luhur, ya, sehingga menjadi contoh bagi kita semua. Ya. Jadi dari 5 poin yang tadi, ya, kita dapat menyimpulkan, ya, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang patut kita contoh menjadi suri toladan di dalam kehidupan kita, ya, dalam segala aspek kehidupan, baik itu dari sosok individu maupun dalam hubungannya dalam keluarga dan dalam kemasyarakatan. Syukron, semoga kajian pertama ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan di bab selanjutnya yang berjudul, ya, kaifa tatawurat, ya, dirasatuha wa kaifa yajibu fahmuha al-yawm.
ya. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tentang perkembangan studi sirah dan pemahaman yang benar ya, terhadapnya. Ya, insya Allah ini kita akan kaji di Jumat siang jam 1. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.